Baik, selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi, Pater. Silakan, Pak. Iya, saya akan Kita kirimkan bahan renungan untuk kita hari ini. Saya share dulu ya. Maaf, bukan ini. Hari ini kita akan membaca sabda Tuhan dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesanku, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para suster, saudara-saudari yang terkasih. Renungan kita pada pagi hari ini berdasarkan Injil yang ditawarkan oleh gereja. Saya beri judul Perjamuan yang Terbuka, Hati yang Siap Sedia. Injil hari ini mengisahkan tentang seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan bagi putranya. Segala sesuatu telah dipersiapkan dengan baik. Undangan telah disebarkan, makanan tersedia, sukacita menanti. Namun yang mengejutkan, para tamu undangan justru menolak datang. Ada yang sibuk dengan ladangnya, ada yang sibuk dengan usahanya, bahkan ada yang bertindak kasar terhadap para utusan raja. Karena itu, raja memerintahkan para hambanya untuk mengundang siapa saja yang dijumpai di jalan-jalan, orang baik maupun orang jahat. Ruang pesta akhirnya penuh. Namun, ketika raja melihat seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta, orang itu dikeluarkan dari perjamuan.
Injil ditutup dengan kalimat yang sangat kuat namun tegas. Sebab banyak yang panggil, tetapi sedikit yang dipilih. Allah tidak pernah lelah mengundang kita. Perumpamaan ini pertama-tama berbicara tentang Allah yang penuh kasih, Allah yang digambarkan sebagai raja yang mengundang manusia masuk ke dalam sukacita kerajaannya. Allah tidak mengundang kita karena kita sempurna, melainkan karena Ia mengasihi kita. Menarik bahwa setelah para undangan pertama menolak, raja tidak membatalkan pestanya. Ia justru memperluas undangannya. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah selalu mencari jalan untuk menjangkau manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah terus mengundang kita melalui sabdanya, firman-Nya, melalui doa, melalui ekaristi, melalui keluarga dan sahabat kenalan, melalui pelayanan-pelayanan konkret kita, melalui orang-orang kecil dan menderita yang kita temui dan kita doakan, bahkan melalui peristiwa suka dan duka dalam hidup kita. Seperti tadi permulaan kita saling menyapa dan ada yang bertanya bagaimana keluarga frater di tempat gempa itu. Sayangnya, seringkali kita seperti para tamu undangan pertama. Kita tidak menolak Allah secara terang-terangan, tetapi kita terlalu sibuk. Kesibukan pekerjaan, media sosial, ambisi pribadi, dan berbagai urusan duniawi kadang membuat suara Tuhan menjadi samar, bahkan tidak terdengar. Tantangan zaman membuat orang super sibuk, tetapi kosong atau hampa. Konteks kehidupan kita saat ini sangat relevan dengan Injil ini. Banyak orang memiliki waktu untuk melihat gawe berjam-jam, tetapi merasa tidak punya waktu untuk berdoa beberapa menit saja. Banyak yang mengikuti berbagai informasi setiap hari, tetapi jarang memberi ruangan bagi Tuhan. Bukan karena Allah berhenti berbicara, melainkan karena hati kita dipenuhi oleh begitu banyak suara lain. Perumpamaan ini mengingatkan bahwa bahaya terbesar bukanlah kebencian Allah kepada manusia, tetapi karena sikap acuh tak acuh kita terhadap undangannya. Salah satu pesan yang paling relevan dari perumpamaan pesta perkawinan adalah kenyataan bahwa para tamu undangan tidak menolak raja karena membencinya. Mereka menolak karena terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Yang seorang pergi ke ladangnya, yang lain ke usaha-usahanya. Disinilah letak tragedinya. Mereka kehilangan kesempatan untuk kesempatan terbesar dalam hidup, bukan karena kejahatan, kelalaian, atau dosa mereka, melainkan karena kesibukan pribadi yang tidak beraturan. Kesibukan bukanlah dosa. Yesus tidak mengatakan bahwa ladang itu buruk atau usaha itu jahat. Sebaliknya, bekerja adalah panggilan luhur manusia. Bertani, berdagang, mengajar, melayani, membangun keluarga, bahkan berkarya lewat kegiatan-kegiatan sosial di gereja dan masyarakat adalah hal yang baik. Masalahnya muncul ketika hal-hal yang baik itu mengambil tempat yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Dengan kata lain, persoalannya bukan pada kesibukan, melainkan pada arah kesibukan itu. Banyak orang zaman ini sangat produktif, tetapi kehilangan makna hidup. Jadwal penuh, tetapi hati kosong. Banyak aktivitas, tetapi sedikit relasi. Banyak koneksi, tetapi minim perjumpaan. Secara fisik mereka hadir di mana-mana, tetapi secara rohani mereka tidak hadir bagi Tuhan, tidak hadir bagi sesama, bahkan tidak hadir bagi keluarganya dan dirinya sendiri. Fenomena kehilangan diri. Zaman modern menghasilkan banyak kemajuan. Teknologi mempermudah komunikasi, transportasi, pekerjaan, dan pendidikan. Namun ironisnya, semakin mudah hidup dijalani, semakin banyak orang mengalami kelelahan batin. Banyak orang bangun pagi dengan pikiran yang sudah penuh, notifikasi SMS yang menumpuk,
target pekerjaan, tagihan sana-sini, tuntutan sosial, berita yang terus-menerus mengalir, tekanan untuk selalu terlihat sukses, dan sebagainya. Akibatnya, manusia modern sering hidup dalam mode berlari, tanpa pernah bertanya, aku sebenarnya sedang menuju kemana. Kita tahu apa yang harus dilakukan hari ini, tetapi sering lupa untuk apa kita hidup. Kita sibuk mencari nafkah, tetapi lupa mencari makna. Kita sibuk memperpanjang hidup, tetapi lupa memperdalam hidup. Ketika produktivitas menjadi berhala baru, salah satu godaan terbesar zaman ini adalah mengukur nilai manusia berdasarkan produktivitasnya. Orang dianggap berhasil apabila semakin sibuk, semakin terkenal, semakin kaya, semakin banyak pencapaiannya, semakin banyak relasi, semakin banyak teman, dan sebagainya. Akibatnya, muncul budaya yang secara tidak sadar berkata, "Aku bernilai karena aku menghasilkan." Padahal, Injil mengajarkan, "Aku bernilai karena aku dikasihi dan dicintai oleh Allah." Perbedaan kedua pandangan ini sangat mendasar. Jika identitas kita hanya dibangun di atas prestasi, maka ketika gagal kita merasa tidak berharga. Ketika pensiun kita merasa tidak berguna. Ketika sakit kita merasa kehilangan segala sesuatu, bahkan kehilangan makna hidup kita. Namun, jika identitas kita dibangun di atas kasih Allah, maka bahkan dalam kelemahan sekalipun kita tetap memiliki martabat yang utuh karena dicintai, dipelihara oleh Allah. Kesunyian yang ditakuti. Manusia zaman sekarang sering takut pada keheningan, kesunyian, silensium. Saat menunggu beberapa menit saja, kita segera mengambil telepon genggam. Saat suasana hening, kita mencari hiburan. Saat sendirian, kita membuka media sosial. Mengapa? Karena keheningan sering mempertemukan kita dengan diri kita sendiri. Di dalam keheningan, kita mulai mendengar pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita hindari. Apakah yang sungguh membuat saya bahagia? Apakah hidup saya bermakna? Apakah saya dekat dengan Tuhan? Apakah saya masih mencintai keluarga saya dengan sungguh? Apakah saya hidup sesuai panggilan Allah dan sebagainya, sebagainya. Tidak mengherankan jika banyak orang lebih memilih keramaian daripada keheningan. Padahal justru dalam keheningan Tuhan berbisik, berbicara, berdialog dengan kita. Nabi Elia tidak menemukan Tuhan dalam badai, dalam gempa yang dahsyat, atau api yang begitu besar, melainkan dalam angin sepoi-sepoi yang lembut. Krisis perjumpaan. Injil Matius hari ini 22 ayat 1 sampai 14 mengisahkan sebuah undangan menuju pesta, yakni ruang perjamuan dan sukacita bersama Allah. Namun zaman kita justru mengalami krisis perjumpaan. Kita memiliki ribuan kontak, tetapi sedikit sahabat sejati. Kita tinggal serumah, tetapi jarang berbicara dari hati ke hati. Kita menghindari banyak acara, tetapi sering merasa sendirian. Paus Fransiskus berulang kali mengingatkan tentang budaya perjumpaan, the culture of encounter. Manusia tidak bertumbuh melalui isolasi, melalui kesendirian, melalui pengisolasian diri, melainkan melalui relasi yang tulus dari hati ke hati secara terus-menerus dengan sesama dan dengan Tuhan. Kesibukan yang berlebihan sering mencuri kemampuan kita untuk hadir secara penuh bagi orang lain. Bahaya kekosongan rohani. Kekosongan rohani tidak selalu tampak dari luar. Seseorang dapat saja tersenyum, tertawa terbahak-bahak, sukses, aktif di gereja, sehat, dihormati banyak orang, dan sebagainya. Namun di dalam hatinya ia merasa hampa, merasa kosong, merasa sendirian, merasa kesepian. Santo Agustinus pernah berkata, "Hati kami gelisah sampai beristirahat dalam dikau." Kegelisahan terdalam manusia sesungguhnya bukan karena kurang memiliki sesuatu, melainkan karena kehilangan hubungan dengan sumber kehidupan itu sendiri, yakni Allah. Karena itu, tidak ada harta,
tidak ada jabatan atau tidak ada popularitas yang mampu mengisi ruang terdalam hati manusia selain Tuhan. Jalan keluar, yakni dari kesibukan menuju kehadiran, perjumpaan. Tuhan tidak meminta kita meninggalkan pekerjaan atau tanggung jawab. Yang Tuhan kehendaki adalah menghadirkannya di tengah kesibukan. Kita dapat memulai dari langkah-langkah sederhana, yakni menyediakan waktu hening beberapa menit setiap hari, membaca dan merenungkan kitab suci, mengikuti perayaan Ekaristi dengan kesadaran penuh, berdoa dari waktu ke waktu, mengurangi ketergantungan pada gawai, memberi perhatian penuh kepada keluarga, melatih rasa syukur setiap hari kepada Tuhan, lalu menyediakan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, memberikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan, mendoakan mereka, mengunjungi yang sakit, dan sebagainya. Dengan demikian, kita tidak sekedar menjalani hidup, tetapi menghidupinya secara penuh makna. Pertanyaan yang relevan adalah, bukanlah seberapa sibuk saya, melainkan apakah kesibukan saya membawa saya semakin dekat kepada Tuhan atau justru menjauhkan saya daripadanya. Karena pada akhirnya, tragedi terbesar hidup bukanlah kekurangan pekerjaan, melainkan kehilangan tujuan. Bukan kekurangan aktivitas, melainkan kekurangan makna. Bukan kekurangan suara, melainkan kehilangan kemampuan mendengarkan suara Tuhan. Dan mungkin di tengah hiruk pikuk zaman ini, undangan raja itu masih terdengar lembut kepada kita. Datanglah ke perjamuanku. Jangan biarkan kesibukanmu membuatmu kehilangan sukacita yang telah kusediakan bagimu. Mengenakan pakaian pesta. Bagian yang sering membingungkan adalah tentang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Bukankah ia baru saja dipanggil dari jalan? Mengapa ia dihukum? Makna rohaninya adalah bahwa Allah memang mengundang semua orang tanpa kecuali. Tetapi undangan itu menuntut tanggapan. Pakaian pesta melambangkan pertobatan, hidup baru, dan kesungguhan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Menjadi anggota gereja saja belum cukup. Dibaptis saja belum cukup. Aktif dalam pelayanan saja belum cukup. Yang terpenting adalah apakah hati kita sungguh-sungguh diperbaharui oleh kasih Kristus. Pakaian pesta itu dapat berupa kerendahan hati menggantikan kesombongan, pengampunan menggantikan dendam, kejujuran menggantikan kepalsuan, kasih sayang menggantikan kebencian, pelayanan menggantikan egoisme, kesibukan menggantikan keheningan, keteduhan menggantikan kesibukan, dan sebagainya. Allah menerima kita apa adanya, tetapi Ia tidak membiarkan kita tetap seperti adanya. Ia menghendaki agar kita membarui diri melalui pertobatan, melalui doa terus-menerus, serta melalui tindakan cinta kasih yang nyata, sehingga kita semakin bertumbuh dari waktu ke waktu menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, refleksi untuk kita sepanjang hari-hari perjalanan hidup kita, khususnya hari ini. Sebagai murid Kristus, marilah kita bertanya, undangan Tuhan apa saja yang sedang saya abaikan saat ini? Kesibukan apa saja yang membuat saya menjauh dari Tuhan? Apakah saya sudah mengenakan pakaian pesta berupa doa, ekaristi, pertobatan, perbuatan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hariku? Melalui cara apa saja saya dapat menjadi utusan yang mengundang orang lain mengalami sukacita kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, akhirnya Allah tidak pernah berhenti mengundang kita. Setiap hari adalah undangan baru yang ditawarkan oleh Tuhan untuk datang kepadanya. Ekaristi yang kita rayakan adalah gambaran nyata perjamuan surgawi yang telah dipersiapkan bagi kita. Doa dari waktu ke waktu adalah saat teduh dan penuh rahmat,
di mana kita selalu membarui kembali relasi pribadi secara akrab dan harmonis dengan Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik kita melalui tindak nyata melakukan cinta kepada sesama manusia yang menderita dan berkekurangan adalah bentuk konkret di mana kita secara eksplisit turut aktif untuk melayani Allah. Janganlah kita menjadi orang yang terlalu sibuk sehingga kehilangan kesempatan untuk hadir dalam pesta atau perjamuan Tuhan. Sebaliknya, marilah kita dapat dengan hati yang terbuka, hidup yang diperbaharui, dan semangat untuk mengenakan pakaian pesta berupa cinta kasih, iman, harapan, dan pertobatan. Semoga ketika Tuhan memanggil kita, kita ditemukan sebagai tamu, sebagai pribadi, sebagai person yang siap siaga untuk turut serta duduk dan berada dalam perjamuan abadi bersama-sama dengan Allah. Semoga berkat dan kasih Tuhan senantiasa berlimpah untuk kita semua sepanjang hari ini. Semoga demikian. Amin. Terima Mohon kasih. doanya dan berkat Romo. Terima kasih, Pater. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal. Syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu di pagi yang indah ini. Engkau telah membangunkan kami dengan semangat, dengan kesehatan yang baru, dengan sukacita dan kegembiraan, sehingga kami boleh berjumpa dengan keluarga kami masing-masing, tetapi juga dengan keluarga besar anggota LPF ini, untuk memuji dan memuliakan Engkau, sekaligus merefleksikan, merenungkan sabdamu, perumpamaan tentang undangan perjamuan kawin yang Engkau sediakan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan, semoga Engkau membuka hati kami, membuka telinga kami, memampukan kami untuk bersyukur kepadamu atas rahmat, atas anugerah, atas berkat berlimpah yang Engkau curahkan dari waktu ke waktu kepada kami, sekaligus membuat kami untuk semakin datang, semakin hadir, semakin dekat, dan selalu dekat dengan Engkau sebagai guru dan penyelamat kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, pribadi per pribadi, keluarga-keluarga, siapa saja, dan kami semua keluarga besar LPF. Semoga kami memiliki kesehatan yang baik, memiliki kemampuan yang baik, memiliki hati yang baik untuk mengabdi Engkau, untuk memuji Engkau, sekaligus juga untuk mengabdi sesama kami yang berkekurangan, yang terbatas, yang memohonkan bantuan dan uluran serta perhatian dari kami. Berkatilah kami ya Tuhan hari ini. Buatlah agar cinta kasih kami semakin besar, kami arahkan kepadamu. Dan waktu kami, seluruhnya kami persembahkan kepadamu. Lewat doa, lewat hening, lewat perbuatan-perbuatan baik kami. Jauhkan kami dari segala noda dan dosa. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan segala penyakit. Dan biarlah hidup kami persembahkan kepadamu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi siapa saja yang kami jumpai dan kami layani. Berkati kami ya Tuhan hari ini. Bimbinglah kami pada jalan-jalan kami, dan restuilah segala usaha dan perjuangan kami. Semoga semuanya itu hanya demi kemuliaan nama-Mu yang lebih besar. Ad Maiorem Dei Gloriam.
Semoga hanya nama-Mu yang kami puji, kami muliakan, dan kami sembah. Dan daripadanya Engkau memampukan kami agar kami juga menjadi berkat, menjadi saluran rahmat-Mu untuk sesama kami. Allah Bapa yang Maha Baik, bersama Bunda Maria, Bunda Kristus, Bunda Penolong Abadi, kami senantiasa didoakan sehingga hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Doa, harapan, dan penyerahan diri kami serahkan di dalam tangan-Mu, Allah Tritunggal Maha Kudus. Semoga Engkau membimbing dan menyertai kami hari ini dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohonkan berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga-keluarga yang kita doakan, dan kita sebagai anggota LPF senantiasa dilindungi, diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Sekian kasih. dan